Pak Yoga, apa sudah ada keputusannya, Pak? Apa aku harus tanda tanganin surat persetujuan ini ya? Ada satu cara lain, Pak. Tapi ini sangat berisiko. Kandungan ibu bisa dipertahankan, tapi nyawa ibu yang sulit untuk dipertahankan, Pak. Aduh, aku harus gimana nih? Saya harap apa yang telah Bapak tanda tangan ini sudah dipikirkan masak-masak, Pak. Mas, di mana bayi aku, Mas? Di mana? Kandungan aku gimana, Mas? Mas, gimana kandungan aku, Mas? Jawab! Kamu tega, Mas. Kamu tega, Mas. Kenapa kamu lakuin semua ini sih, Mas? Kamu tega, Mas. Udah tenang Aisyah. Aku gak akan menyetujuinya kok. Maksud kamu? Suster, tolong segala sesuatunya dipersiapkan karena kita akan melakukan tindakan, ya. Ini sebelah sini. Tunggu. Nggak jadi. Dok, maaf. Maaf banget, saya sama sekali nggak mau ambil keputusan yang salah. Saya nggak mau bunuh bayi saya sendiri. Dan saya rasa Aisyah juga akan setuju dengan itu. Saya rasa Aisyah pasti kuat. Ini... saya nggak jadi. Mas, terima kasih ya. Terima kasih karena kamu udah membatalkan kuret itu. Aku sangat ingin mempertahankan bayi ini, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Permisi, saya akan periksa dulu ya. Alhamdulillah, kondisi Ibu Aisyah sekarang sudah semakin membaik. Dan dia sudah saya izinkan pulang hari ini. Terima kasih ya, dokter. Ya. Dan ini obat sebagai penguat kandungan dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh Bu Aisyah. Tolong diminum. Bu Aisyah, obatnya diminum terus ya. Iya dok, saya janji untuk memakan obat itu. Ya. Dan Bu Aisyah harus bisa menjaga kandungan ibu karena kondisinya masih sangat lemah. Nanti bisa berpengaruh kepada kondisi ibu, ya. Baik dokter, terima kasih. Ya, saya permisi. Terima kasih.
Makasih ya, Mas. Tante senang banget karena yoga akan menggugurkan kandungannya Aisyah. Terakhir kita lihat di rumah sakit, dia tanda tangan surat kan? Iya tante, gak kebayang mukanya Aisyah begitu dia tahu kalau janin dalam perutnya udah gak ada. Aisyah pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Bila perlu sampai gila aja sekalian. Ya nggak Jeng? Ya nggak Syah? Impian kamu menikah dengan yoga akan terlaksana. Aku jadi gak sabar untuk milikin yoga seutuhnya. Halo sayang. Hai Mas. Ada berita apa sih kok? Kayaknya pada senang-senang. Ya dong, kamu ketinggalan sih. Hilang mulu. Mama punya berita senang banget. Mau tahu nggak? Yoga sebentar lagi akan menggugurkan kandungannya Aisyah. Jadi bayi Aisyah hilang. Serius mah? Iya. Aisyah, saya turut berduka ya karena kamu kehilangan bayi kamu. Yang sabar ya. Aisyah masih mengandung kok. Lalu bagaimana dengan kesehatan Aisyah? Kamu nggak mikirin kesehatan Aisyah nantinya ke depannya bagaimana yo? Nyawa bayi ini lebih penting daripada nyawa aku sendiri. Oh, luar biasa. Ya Allah, luar biasa kamu Aisyah. Sungguh mulia hati kamu ya. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat ya. Aisyah, kita balik sana. Kasihan Kak Aisyah. Pasti Kak Aisyah sedih banget pas kandungannya dikiret. Aku juga sih. Tapi kita nggak boleh kelihatan sedih ya di depan Kak Aisyah. Pokoknya kita harus bisa menghibur Kak Aisyah. Kak Aisyah? Kalian tenang aja. Kakak masih mengandung anak ini kok. Jadi Kak Aisyah masih hamil? Ternyata Mas Yoga membatalkan surat persetujuan kuret itu. Jadi dokter segera menghentikan tindakannya. Tapi dokter bilang kandungan Kak Aisyah ini sangat lemah. Jadi harus sangat dijaga. Pokoknya kita janji sama Kak Aisyah kalau misalnya kita bakalan jagain kandungannya Kak Aisyah. Makasih ya. Mah, kita pulang aja yuk. Tante, kami permisi dulu ya. Jeng, saya permisi dulu ya Jeng. Iya Jeng, berkabar. Kok jadi gitu mah? Baru aja seneng sebentar, kirain hilang. Aduh, kacau. Semua kacau. Kenapa jadi begini sih? Nyebelin banget. Kamu nih. Gara-gara kamu selalu hilang-hilang gak pernah di rumah. Jadi mama gak ada temennya, gak ada yang support. Mah, kamu tuh bisa gak sih mikirin aku sedikit aja? Jangan Aisyah terus. Yang anakku tuh mama. Mama gak ngurusin aku sama sekali. Apa kamu bilang? Mama gak ngurusin kamu? Siapa yang gak ngurusin kamu tuh siapa? Hah? Mama tuh cuma lagi kesel banget sama Aisyah. Hah? Tunggu deh, memangnya kamu ada masalah apa sih? Muka kamu kok kusut begitu? Mas Wahyu mah. Aduh, kenapa lagi tuh dia? Dia nyewa kontrakan dan minta aku tinggal di sana. Tempatnya kecil banget mah. Aku mana bisa di tempat yang kayak gitu? Mana aku mau lagi? Aku nggak mau tinggal di sana. Tapi kalau aku nggak tinggal di sana, dia ngancem mau ceraiin aku. Masa dia setega itu? Masa sih?
Iya. Ya udahlah Yosi, kamu turutin aja maunya dia. Dia minta cerai, ya udah cerai aja. Takut banget sih, masih banyak laki-laki di dunia ini. Mah, kok begitu sih? Enggak, aku nggak mau jadi janda. Mau taruh di mana muka aku, Mah? Aduh Yosi, tenang aja lah. Masih ada mama di dunia ini. Mendingan kamu jadi janda, tapi hidup mewah. Daripada kamu tetap sama Wahyu, miskin. Buat apa hidup kere? Enggak, aku nggak mau. Pokoknya sekarang aku mau beresin barang-barang dan baju-baju aku. Dan aku mau tinggal sama Mas Wahyu. Tunggu, kamu maunya begitu? Ma, aku nggak mau cerai, aku nggak mau jadi janda, Ma. Udahlah, ikutin aja apa kata Mas Wahyu. Terserah Yosi, kalau memang itu pilihan kamu. Ini semua gara-gara Aisyah. Betul, ini semua gara-gara Aisyah. Pertama ribut sama Yoga, sekarang ribut sama Yosi. Aisyah benar-benar perempuan pembawa sial. Sial banget. Mah, Iya Yoga. aku mau berangkat kantor sekarang. Oh, iya sayang. Oh ya Mah, aku titip Aisyah ya. Iya, tenang aja. Mama akan jaga Aisyah. Makasih Mah. Oke, bye. Aku harus jaga Aisyah. Memangnya aku babysitternya? Kamu itu bisa nyetrika gak sih? Kata kamu ini baju disetrika tapi masih lecek. Gimana sih kamu? Mas, bisa kasih kamu nggak usah ngomel-ngomel sama aku? Aku udah turutin semua perintah kamu. Kamu minta aku setrika baju, aku setrikain ke meja kamu. Tapi bajunya masih lecek, kamu buta. Hah? Gak bisa lihat kamu? Nyetrika aja gak becus. Mas, kamu sadar gak sih kamu ngomong sama siapa? Aku ini istri kamu, bukan pembantu kamu. Gak usah ngomong kayak gitu. Aku nyesel pindah ke sini. Tahu gitu aku tetap aja di rumah mama. Kamu ya, suami lagi susah kamu ngomong kayak gitu. Kita susah dalam keadaan kayak gitu gara-gara mama kamu. Main-main sumpah pocong. Kita yang kena azab. Sadar kamu. Sekarang setrika baju aku. Sampai licin. Awas kamu. Permisi kak, bagi dong. Permisi kak. Oke. Permisi kak. Bagi om, bagi dong, minta uang belum makan. Bagi om, bagi dong, minta uang belum makan. Bagi om, bagi dong, minta uang belum makan. Bagi om, bagi dong, minta uang belum. Alhamdulillah, makasih kak. Kita harus semangat ya, cari uang demi Kak Aisyah. Pokoknya kita harus semangat cari uang buat Kak Aisyah. Supaya Kak Aisyah bisa bayar utangnya ke Bu Indah. Dan Kak Aisyah nggak akan disiksa terus. Aku sih semangat Ran buat bantu Kak Aisyah. Tapi mau sampai kapan? Mau ngamen terus kayak gini? Sampai kapan kok kumpul duitnya? Ngamen seumur hidup juga gak bisa kali Ran. Kamu gak boleh putus asa kayak gitu ah. Pokoknya kalau misalnya kita berusaha, pasti kita dapat jalan yang terbaik. Rani, Rina? Rani, Rina? Kak Irfan? Kalian ngapain di sini? Apa itu? Coba lihat. Coba lihat. Masya Allah. Kalian ngamen? Kalian buat apa sih ngamen? Hah?
kita cari uang Kak buat bayar utang ke Aisyah, ke Bu Indah. Kak Aisyah menderita banget Kak di rumahnya Bu Indah. Sering disuruh kerja berat dan kita nggak boleh bantu sama sekali Kak. Terus Kak Aisyah suka dihina-hina sama Bu Indah Kak. Ini gak bisa dibiarkan. Aku harus menolong Aisyah. Aku harus mengeluarkan Aisyah secepatnya dari rumah itu. Sini. Astagfirullahaladzim, Nyonya kenapa tarik-tarik saya seperti ini? Kamu sengaja ya mempertahankan anak kamu ini. Iya, supaya kamu bisa gampang mengikat Yoga. Ngaku aja deh. Enggak Nyonya, saya nggak seperti itu. Nyonya salah paham. Kamu itu perempuan gak tahu diri. Udah tahu anak itu adalah anak haram, gak diridoin. Sengaja kamu ya, bener-bener deh. Pantesan aja anak kamu tuh lemah dan nyaris keguguran. Kamu sengaja mempertahankan supaya kamu bisa deket terus kan sama Yoga. Supaya kamu bisa nempel sama Yoga. Dan kamu terikat terus sama anak saya. Kamu ini perempuan pembawa sial. Sadar gak? Gara-gara kamu ada di rumah ini, saya ribut dengan anak saya. Dengan Yoga, dengan Yosi. Bener-bener ya, kamu dan anak haram kamu itu pembawa sial bagi kehidupan saya. Stop Nyonya, ini bukan anak haram. Tapi ini anaknya Mas Yoga, cucu Nyonya sendiri. Kata siapa? Itu kan kata kamu. Itu bukan anaknya Yoga. Dan saya juga gak sudi punya cucu dari perempuan seperti kamu, perempuan rendahan. Saya udah bilang ya sama kamu berkali-kali ya, bahwa saya gak sudi. Lagi pula itu bukan anaknya Yoga. Ngerti gak sih kamu? Dasar muka tembok. Udah, sekarang kamu pel tuh, lantai atas, tangga semua turun semua sampai ke bawah kamu pel. Sampai bersih, gak boleh ada debu. Awas ya. Yang ada nanti orang-orang di sini sakit. Bersihin. Aku udah tahu perjanjian kamu sama Tante Indah. Kau menerima tinggal di rumah itu dan jadi pembantu. Itu semua demi biaya operasi ibu. Iya kan? Kamu gak peduli sama adik-adik kamu. Mereka sampai ngamen untuk bayar utang. Apa kamu bilang? Ngamen. Astagfirullahaladzim. Aisyah, cuci tuh baju saya semuanya. Ingat, jangan pakai mesin ya. Kucek-kucek halus. Pakai mesin nanti rusak. Assalamualaikum.